Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davalis Anafasihu. Usia saya 18 tahun dan saya berasal dari Bekasi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merujuk pada bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai konteks di tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ruang publik mencakup tempat-tempat seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, tempat wisata, transportasi umum, dan sekolah. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan dan identitas bangsa. Penggunaannya di ruang publik menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Yang kedua, sebagai keterpahaman. Bahasa Indonesia mempermudah komunikasi lintas daerah dan suku di Indonesia, mengingat banyaknya daerah yang digunakan. Ketiga, sebagai kepatuhan hukum. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selanjutnya, sebagai perlindungan bahasa nasional. Penggunaan di ruang publik memastikan bahasa Indonesia tetap lestari dan relevan di tengah pengaruh globalisasi dan contoh asing. Contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama sebagai papan nama dan informasi, seperti nama jalan, bangunan, fasilitas umum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kedua sebagai media periklanan. Iklan di televisi, radio, dan papan reklame harus menggunakan bahasa Indonesia, meskipun terkadang disertai dengan istilah asing. Yang ketiga sebagai layanan publik. Informasi dari instansi pemerintah dan layanan umum seperti transportasi atau rumah sakit menggunakan bahasa Indonesia. Tantangan menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik yaitu 1. Pengaruh bahasa asing. Penggunaan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, seiring mendominasi papan nama, iklan, atau media sosial, terutama di kota besar. Selanjutnya, kesadaran masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat atau institusi yang kurang memahami pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di ruang publik. Selanjutnya yaitu penegakan regulasi. Tidak semua pihak menaati aturan terkait penggunaan Indonesia. Melalui penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diharapkan dapat terus meningkat dan mencerminkan jati diri bangsa. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seringkali tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun pemilihan kata. Banyak papan reklame, spanduk, hingga informasi resmi menggunakan bahasa yang salah kaprah, seperti penulisan ejaan yang tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Misalnya aksesoris, yang seharusnya ditulis aksesori, atau penggunaan huruf kapital yang keliru. Selain itu, struktur kalimat yang tidak efektif dan kurang jelas juga sering ditemukan, seperti dilarang untuk tidak memarkir di sini, yang berpotensi membingungkan pembaca. Dominasi bahasa asing, terutama dalam iklan dan nama tempat, semakin memparah kondisi ini. Misalnya penggunaan sale, alih-alih diskon atau grand opening, menggantikan pembukaan besar-besaran, meskipun ada padanan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan lain melibatkan istilah serapan yang tidak sesuai dengan kaidah atau penggunaan tata bahasa yang tidak tepat, seperti ketidaksesuaian antara subjek dan predikat. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap bahasa Indonesia, tetapi juga dapat membingungkan masyarakat, menurunkan profesionalisme penyedia informasi, dan melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Fenomena negatif yang akan muncul yaitu dominasi bahasa asing, terutama dalam dunia bisnis dan periklanan, yang sering mengabaikan bahasa Indonesia. Banyak nama toko, kafe, atau iklan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya demi terlihat modern atau menarik perhatian, meskipun ada pedoman yang sesuai dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi bahasa Indonesia, terutama di daerah perkotaan atau destinasi wisata internasional. Akibatnya, masyarakat, terutama generasi muda, cenderung menganggap bahasa asing lebih prestisius dibandingkan bahasa Indonesia, sehingga mengurangi kebanggaan terhadap bahasa nasional atau bahasanya sendiri.
Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang sering tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, hal ini dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, terutama jika informasi yang disampaikan tidak jelas atau salah makna akibat struktur kalimat yang keliru. Kedua, ketidaksesuaian ini juga menurunkan kredibilitas penyedia informasi, seperti instansi pemerintah atau perusahaan yang seharusnya menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, dominasi bahasa asing atau penggunaan istilah yang tidak baku dapat melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan identitas nasional, terutama bagi generasi muda yang terpapar langsung dengan ruang publik. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat mengikis rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dan menghambat upaya pelestariannya, sehingga berpotensi menurunkan posisi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah di ruang publik, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil langkah bersama. Pemerintah dapat memperkuat penegakan aturan melalui pengawasan ketat terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar aturan kebahasaan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sisi lain, masyarakat perlu aktif berpartisipasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik, serta memberikan masukan atau kritik terhadap penyalahgunaan bahasa di media atau lingkungan sekitar. Institusi pendidikan juga memegang peran penting dengan memperkuat pembelajaran kebahasaan di sekolah sehingga generasi muda memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa sesuai kaidah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat lebih sesuai dengan kaidah dan tetap menjadi simbol identitas negara. Jika saya menjadi duta bahasa Indonesia, saya akan mengambil peran aktif untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah dengan melakukan langkah-langkah ini. Satu, yaitu mengedukasi masyarakat. Sebagai duta, saya dapat mengadakan kampanye literasi bahasa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, melalui seminar atau webinar dan media sosial, saya membagikan informasi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan contoh penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, saya akan menjadi teladan dalam berbahasa. Saya akan memastikan diri saya sendiri selalu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam berkomunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Hal ini akan memberikan contoh nyata kepada masyarakat bahwa penggunaan bahasa yang benar itu penting dan dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Dan penyampaian materi dari saya, atas kesalahannya saya minta maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan bahasa, lestarikan bangsa.